Ini nanti dibuka pas waktu kita ngisi air radiatornya. Nanti akan saya jelaskan semua. Gelembung udaranya hilang. Karena percuma ngisi radiator kalau di situ ada gelembung udaranya. Halo, jumpa lagi di channel saya Didik SJT. Kali ini saya akan membagikan trik dan cara yang sangat maksimal untuk menguras dan mengganti air radiator mobil. Semua jenis mobil bisa diterapkan, dan kebetulan di sini ada mobil Daihatsu Terios. Tonton sampai selesai agar kalian tidak salah dalam menguras dan mengganti air radiator, karena hasilnya benar-benar sangat maksimal. Oke, jangan lupa di subscribe, tonton sampai selesai. Ayo kita kuras air radiator mobil ini. Ini mesin dari Daihatsu Terios. Yang pertama-tama ingat, ini tambungan untuk radiator kita lepas dulu. Tidak perlu membuka tutup radiator ini dulu, jangan, karena mesin harus dipanasi untuk membuka termostat. Kalau mesin nanti tidak dipanasi, percuma termostat dalam mobil ini nggak kebuka, jadi air dalam radiator mesin ini tidak mau keluar karena tertutup. Kita harus panasin dulu dan kita cek dulu air yang ada di tampungan ini. Kita coba tuang dulu, buang ya. Seperti inilah. Ini 2 tahun, sekitar 2 tahun penuh dengan karat. Warnanya kayak gini. Ini wajib untuk diganti air radiatornya. Sekarang langkah yang kedua, panaskan mesin. Ya, kira-kira sampai 5 menitan. 5 menitan, suhu harus sampai ke suhu normal. Sampai ke suhu normal, biasanya di tengah ya. Ini tadi baru dipakai, jadi suhunya belum normal. Kita panasin agar termostat mesin terbuka, biar sirkulasi air radiator bisa lancar. Untuk mengurasnya nanti kita panasin sekitar kurang lebih 5 menit. Kalau tidak ya pas temperatur ini di suhu normalnya dia. Ini tadi tempat tampungannya ya. Tuh di dalam banyak sekali karat. Karena mobil itu minimal ya 2 tahun air radiator harus diganti ya, atau udah kelihatan karat-karat harus diganti. Ini tempat penampung harus kita bersihin sambil menunggu panasnya mesin sampai terbukanya termostat dalam mesin ini, mobil ini. Nah, setelah kurang lebih 5 menit atau mencapai suhu normal termostat buka, kita sekarang lakukan pengurasannya. Di sini saya jelaskan lebih dahulu ya, untuk pengurasan dari radiator. Kita buka itu tutup putih yang ada di bawah, itu tutup pengurasan air radiator ini. Itu. Yang kedua, ini adalah saluran udara. Ini nanti dibuka pas waktu kita ngisi air radiatornya. Nanti akan saya jelaskan semua. Sekarang kita buka tutup radiator dengan cara seperti ini. Kita putar setengah putaran. Ini untuk mengurangi tekanan dari radiator. Itu belum ada setengah, dia udah muncrat. Berarti udah bagus, udah panas, termostat udah buka. Kalau sudah, kita buka lagi, putar. Intinya putar setengah dulu ya, baru kita putar semua. Putar setengah tadi untuk mengurangi tekanan. Oke, kita buka. Ini penuh dengan karat. Ini emang harus diganti air radiatornya ya, udah karat semua ya. Dalamnya udah karat, walaupun airnya itu kelihatan masih jernih ya, tapi sini udah timbul karat di tutupnya, dan di sela-sela ini udah karatan. Oke, kita kuras radiatornya. Buka tutup pembuangan radiator ini ya, hati-hati. Ini bukanya karena air radiator ini panas. Oke, kita buang semua air radiator ini, karena air yang di dalam mesin ini juga ikut keluar, karena tadi kita panasin dulu, termostat buka dan dia harus keluar semua. Tunggu sampai benar-benar habis. Ini bekasnya, dia agak-agak keruh ya, agak-agak keruh, walaupun kelihatan agak jernih tapi ya keruh karena udah karat semua, mungkin kotoran-kotoran. Oke, kita tunggu sampai habis. Kita buka juga ini ya, ini
untuk udara dalam mesin saluran air. Kita buka dulu. Susah posisinya ya. Nah, kita buka. Oke, airnya udah habis semua. Kita siapkan air bersih dari selang. Dan ini kita tutup lagi untuk udaranya ini, karena kita mau bersihin di radiatornya dulu. Ini nanti akan kita buka lagi pas kita waktu ngisi. Kita ambil air bersihnya dulu dari selang kran yang ngalir ya. Oke, kita masukkan ke dalam radiatornya. Nah, kita kocor nyampe bersih sampai benar-benar air yang keluar bersih ya. Air yang keluar sampai bersih. Wow, itu terlihat sangat kotor sekali ya. Jadi benar-benar radiator ini emang benar-benar lagi kotor dia. Kita semprot terus pakai air kran sampai benar-benar nanti yang keluar itu airnya jernih sekali. Ini sampai seperti ini. Ini sangat kotor airnya. Ini tadi setelah selesai dikocor ya, kita masukkan air yang sudah mendidih. Di sini saya sarankan hanya pakai air mendidih, jangan memakai bahan-bahan kimia yang lain seperti sitron atau sebagainya, karena bisa merusak elemen-elemen dalam radiator ini. Masukkan air mendidih sampai keluar di saluran pembuangannya. Air mendidih secukupnya lah ya, 3 sampai 2 sampai 4 gayung sudah cukup. Kita tuangkan sampai keluar di saluran pembuangan. Ini air benar-benar mendidih ya. Jangan pakai bahan kimia lain, merusak isi elemen radiator. Kita kocor lagi sampai yang keluar benar-benar air bersih lagi. Nah, setelah ini nanti keluar air bersihnya, baru kita lakukan pengisian. Nah, itu air yang keluar udah sangat jernih sekali ya. Kita cukupkan. Nah, langkah selanjutnya kita isi radiator ini dengan cara yang sangat bagus. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita tutup. Kita pastikan tutup ini kondisinya bersih, karetnya bersih, nggak ada luka ya. Kondisi bersih, kita tutup rapat-rapat. Karena air udah habis, air radiator yang kita tuang sedikit tadi. Kita tutup. Oke. Setelah kita pastikan kencang. Oke, langkah selanjutnya pengisian ini yang sangat-sangat harus diperhatikan. Kita pasang ini tempat penampungannya air radiator ya. Pastikan sudah dicuci bersih. Bersih, tutup rapat. Nah. Langkah selanjutnya kita buka saluran udara dari pendingin ini ya, yang tadi kita buka sebentar. Ini kita buka. Nah, ini fungsinya nanti kita ngisi air radiator, jadi tidak ada udara yang mengganggu. Nah, kita buka. Nanti saya kasih tahu kalau bagaimana pengisian udah cukup apa belum. Kita lihat dari sini juga. Oke, kita lakukan pengisian. Kita lakukan pengisiannya pelan-pelan karena nggak ada corongnya di sini. Sampai dia penuh ya. Kita sambil ngisi di sini. Kita sambil perhatikan sampai gelembung udaranya hilang. Karena percuma ngisi radiator kalau di situ ada gelembung udaranya.
Ini untuk hasil maksimal ya. Jangan khawatir, air benar-benar tidak ada udara lagi ya. Meskipun air radiatornya masih mengalir. Oke, sekarang langkah berikutnya kita tutup. Setelah ini udah penuh dan ini tadi udah ditutup kencang. Sekarang kita isi penampungan air radiatornya ini sesuai batasnya terlebih dahulu. Isi cukupnya dulu ya. Untuk air penampungnya ini kita isi cukupnya dulu. Oke, ini sudah cukupnya, kita tutup. Langkah selanjutnya kita nyalakan mesin. Setelah kita nyalakan mesin, air radiator jadi sirkulasi dan turun. Kita waktunya untuk menambah air radiatornya lagi. Kita tambah ya sampai penuh, karena air radiatornya sirkulasi. Keluar gelembung-gelembung ini, nanti nyampe selesai gelembung-gelembungnya. Setelah kita isi, perhatikan ada gelembung-gelembung, itu udara dalam mesin saluran pendinginnya dia keluar. Perhatikan sampai gelembung-gelembungnya habis. Kalau gelembungnya habis, kita tuang lagi. Kan tuang gas ini ya, sedikit-sedikit aja untuk membuang cepat gelembungnya seperti ini. Nah, jika air naik, nah ini sedikit-sedikit, nanti gelembungnya akan habis sendiri. Kita gas sedikit-sedikit, jangan langsung digeber airnya muncrat. Jadi sedikit-sedikit aja. Nah, ini gelembung air keluar semua. Nanti jika gelembung ini sudah hilang, baru kita tuang sampai secukupnya dan selesai. Oke, kita tutup radiator ini ya. Nah, mesin masih menyala dan kita lakukan flashing. Boleh mobil digas-gas sedikit, dibiarin sedikit stasioner apa digas-gas ya. Terus nanti kita coba cek lagi isi radiator ini. Kalau dia berkurang, kita wajib untuk tambahin sampai penuh lagi. Dan kalau sudah sampai penuh lagi, berarti udah selesai proses semua ini. Setelah mesin kita hidupkan tadi kan sudah kita gas-gas sedikit, terus kita matiin, tunggu sampai kondisi radiator ini dingin ya, istilahnya nggak panas lagi. Nanti kita tutup radiatornya, kita cek airnya ya. Ini udah suhunya udah turun, udah agak dingin. Kita coba buka. Ingat, bukanya kita putar dulu setengah putaran, sedikit lah, nggak sampai setengah putaran ini ya, untuk mengurangi tekanan di sini. Oke, kita langsung buka lagi. Nah, kita coba lihat. Nah, airnya berkurang. Ini saatnya kita untuk melakukan pengisian lagi. Kita isi sampai penuh ya. Kita isi sampai penuh. Oke. Ini satu jerigen cukup ya, bahkan sisa ya. Oke, udah penuh. Itulah trik dan cara yang sangat tepat dan maksimal untuk hasil pengurasan dan pengisian air radiator mobil. Jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya dari saya, Didik SJT. Oke bos.